Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas DPNS, Duta Pertiwi Nusantara Tbk. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau bahan edukasi, bukan untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pola dan cara sendiri masing-masing. Data kita ini analisa kita ini adalah berdasarkan value investing, yaitu berdasarkan data-data angka-angka yang ada di laporan keuangan, sehingga nanti kita tarik sebuah kesimpulan deskriptif ya. Sebelum kita lanjut, DPNS ini ya didirikan pada tanggal 18 Maret 1982, namanya adalah Dharma Pertiwi Nusantara, sehingga kode tikernya kan jadinya DPNS ya. Tahun 1985 nama perseroan berubah menjadi Duta Pertiwi Nusantara ya. Perseroan bergerak dalam industri formalin dan lem ya. Jadi mereka bergerak dalam bidang formalin dan lem. Ini kan sejenis saja ya. Hasil produksinya digunakan untuk keperluan industri perkayuan, khususnya industri kayu lapis ya. Perseroan mulai memproduksi secara komersial 1987 ya. Baik. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, apabila pembahasan kita ini ada manfaatnya, silahkan di like, subscribe, dan di share ya. Baik. Untuk masalah dividen ya, belum ada ROPS ya, sampai data yang saya cek tadi ROPS belum ada jadwalnya, berarti dividen juga belum ada peruntukannya berapa untuk tahun 2023. Kita cek dulu untuk ketahanan perusahaan. Secara umum perusahaan ini ketahanannya sangat bagus, karena hutangnya tidak ada, bahkan hanya ada tanggungan, itu pun hanya 4% ya. Berarti perusahaan ini tidak mempunyai hutang yang besar ya. Karena itulah kenapa di sini current ratio-nya sampai 4000% ya, sampai 400 kali lipat, karena mereka tidak punya hutang ya. Kemudian untuk kepemilikan masyarakat, ini yang bisa, masyarakat yang bisa menjual belikan saham ini ada 30%. Ya, sedang-sedang saja ya. Kemudian saham yang bisa diperjualbelikan ya, tadi kan yang masyarakat berjual beli. Sekarang saham yang tersedia untuk diperjualbelikan itu 79%. Ya, berarti 20%-nya ditahan untuk investasi oleh pengendali. Ini termasuk agak besar juga sebenarnya ya. Asing ada 12%. Kalau dari data ini berarti asingnya tidak mempengaruhi ya. Asing di sini tidak mempengaruhi pergerakan harga ya. Baik, sekarang kita masuk ke data-datanya ya. Dari segi perusahaan dulu ya, dari segi perusahaan ya. Perusahaan ini dihargai masih di bawah ya. Dari nilai perusahaannya itu 998, tetapi baru dihargai 402 ya. Berarti perusahaan ini punya ruang untuk bergerak lebih tinggi ya, karena nilainya 998 nilai realnya, sementara dihargai baru 402. Berarti sangat besar ruang untuk perusahaan ini menjadi semakin besar ya. Namun demikian, kalau dari segi valuasi, dari segi harganya ya, ini harganya baru diskonnya 11%, berarti dalam kisaran wajar ya, dalam kisaran wajar ya. Nah, ini satu concern kita aja, harganya, valuasinya wajar. Kemudian dari segi DPR dia sudah memenuhi kriteria 30%, tetapi dari segi dividen ini termasuk dividen kecil ya. Semua lainnya sudah kita anggap bagus,
yang lainnya tadi sudah kita bahas, bagus. Nah, dari sini ya, untuk kita yang investor ya, untuk investor kalau dividennya hanya 3%, maka ini tidak mampu lagi menahan laju inflasi. Kalau kita berinvestasi di sini, otomatis kita tidak bisa menahan laju inflasi ya. Oleh karena itu, untuk kriteria ini, maka kalau saya pribadi sudah menentukan kita tidak sebaiknya kita berinvestasi di sini ya, karena tidak memenuhi kriteria kita yang 5% ya. Oleh karena itu, dividen kecil tapi perusahaannya sudah mulai melaju ini ya. Ini anomali sekali ya. Anomali ya. Maksudnya begini, perusahaannya bisa berkembang lagi tetapi dia sudah berada di harga yang wajar, namun dividennya kecil ya. Ibaratnya ini kita bisa saja menunggu ya. Sebaiknya kita kalau mau menghitung ini juga, kita sebaiknya menunggu aja ini, menunggu dividen dan valuasi jadi dua kriteria yang harus kita tunggu di sini ya. Kita harus menunggu valuasinya turun menjadi murah dan dividennya naik menjadi besar ya, baru kita bisa investasi di sini. Tapi untuk dilihat-lihat, ditunggu-tunggu boleh saja, namun untuk kriteria kita perlu menunggu dua tadi ya. Baik, sekali lagi kalau dirasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan di share. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.